Selamat datang di channel Ilmu Digital. Hari ini kita akan memperbaiki Sony A72. Ini beda dengan keluhan yang biasanya. Biasanya tombol-tombolnya ini kameranya error. Jadi ini belum saya buka. Ini saya dapat pasien kayak gini. Ini kalau dihidupkan celek-celek ada bunyi gitu, langsung tulis ada ketahuan kamera error. Kalau ada kayak gini, ini pasti udah nutup ini kayak gini. Nah, ini belatnya nutup. Nah, ini udah tidak bisa diapa-apain, dimatiin tidak bisa, tidak bisa. Ini harus dicabut baterai dulu. Nah, kita hidupkan lagi ya sama. Nah, sudah error. Kita eksekusi. Kalau seperti ini penyakitnya itu ada di mainboard. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau seperti ini tuh bisa dikatakan sebenarnya masalahnya ada di tegangan yang mensuplai MB charge. Nah, MB charge itu adalah mekanik yang menggerakkan shutter. Jadi ada kaitannya. Kalau shutter itu include-nya dengan blade ini. Sedangkan blade ini bekerja itu ada motornya, ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan itu otomatis kan butuh tegangan. Nah, tegangannya dari mana? Otomatis kan tidak dari mainboardnya sendiri. Nah, ini tegangan dari mainboard yang untuk mensuplai MB charge itu enggak stabil, atau istilahnya ya rusak, istilahnya enggak sesuai. Yang ini langsung kita buka aja. Ini kunci L ya. Nanti kalau misal posisinya normal, dia kan tetap otomatis kan buka lagi kan dia kan normal, karena tegangannya hanya ngisi sekali aja, ceklek, begitu ngisi tegangan terus mati lagi. Nah, makanya terus error, ada perintah yang seperti itu. Ini apa ini banget, kita eksekusi aja mainboardnya. Ini kerusakan mainboard ini memang seharusnya harus ganti mainboard, tapi untuk di Ilma Digital selama ini belum pernah mengganti mainboard Sony A72. Jadi insya Allah jauh lebih murah daripada ganti mainboard gitu. Banyak teknisi yang ya mungkin kesulitan memperbaiki mainboard, bahkan ada yang dijual di Bukalapak itu mainboard minus error, minus ada tulisan kamera error, itu dijual 1 juta berapa, itu 1,7 atau berapa, mahal banget. Error aja dijual itu mahalnya. Kalau normal ya di atas 2 juta memang. Kalau perbaikan saja itu yang jelas nggak sampai berjuta-juta. Nah, lebih aman kan. Nah, biasanya sih ya insya Allah pasti bisa, soalnya saya belum pernah ganti mainboardnya. Untuk keluhan baik kamera error, no display, mati total, atau yang biasanya itu muncul galat-galat kamera kayak gitu loh. Nah, itu galat kamera, atau mungkin suhu terlalu dingin, terlalu panas. Nah, itu juga biasa penyakitnya ada di mainboard, dan alhamdulillah sih bisa diperbaiki. Jadi bawa ke sini aja. Kalau misalnya jauh atau luar kota, luar Jawa, bisa dikirim paket saja. Enggak apa-apa, amanah. Insya Allah barang datang langsung saya kerjakan. Untuk pengerjaan Sony saya prioritaskan. Jujur saya mah spesialisnya di produk Sony. Jadi saya anggap pengerjaan Sony itu yang paling gampang. Kalau untuk merek lain ya tetap saya terima, karena saya servisnya multi brand, semua merek. Jadi ya ada yang saya beda-bedakan. Cuma kalau Sony misalnya analisanya gampang, udah langsung tak dahulukan. Ibarat orang ujian itu mengerjakan itu dari yang termudah dulu.
Gak usah yang susah-susah gitu, malah nggak selesai akhirnya nggak ada yang jadi. Itu proses bongkarnya makan waktu, mungkin saya skip aja, saya pause ya. Harus pelan-pelan, ini harus ngelepas mainboard itu nggak harus bongkar semua, ini nggak perlu dibongkar kalau tahu caranya deh ya. Kalau kita nggak tahu ya lebih baik dibongkar semua. Terkadang kita mengganti apa itu tombol top cover harus dibongkar semua mainboardnya, aduh seharusnya nggak usah, bisa itu soalnya resikonya itu biasanya saya dapat fleksibelnya jadi robek atau apa kayak gitu yang nggak sesuai cara bongkarnya. Biasanya ya pemula kayak gitu sih, yang main asal tarik dia malah rusak. Nah bisa ya, harus ngelepas ini biar lebih cepat. Nah, memori tetap harus dilepas. Oke, pastikan semua baut harus dilepas semua. Jadi saya bisa perbaiki dalam posisi seperti ini, tidak harus melepas mainboard, cuma ya beresiko lah. Tapi kalau kena fleksibel atau apa emang harusnya dilepas. Bisa, itu ada di salah satu di IC nya ini. Ya video ini tidak 100% menunjukkan cara memperbaikinya atau di mana letak posisinya atau gimana, soalnya emang ya rumit jelasinnya komponen yang mana sebelah mana, soalnya harus dicoba-coba dulu, jelasin pun juga paling nggak paham, jadi percuma. Dan ini itu bagian apa, itu yang seri apa, yang angkanya berapa, oh salah malah nggak baca itu. Nah, rumit. Jelas ini cara menangani kasus kamera error pada Sony A72 guys. Nanti judulnya tak buat ya memperbaiki itu aja, jadi tidak bagaimana caranya. Nah gitu malah susah nanti penjelasannya. Ini memperbaiki Sony A72 dengan keluhan kamera error ya. Nih, penyakitnya ada di sini. Kalau sudah ini, karena ini nutup tidak apa-apa, singkirkan dulu. Nah, jangan satu teknisi lebih suka pakai tester yang analog kayak gini daripada yang digital. Nah, karena selalu gerak terus kalau digital, kalau ini tidak, saya butuh presisi pergerakan jarum aja lebih cepat. Cet. Pastikan cek segane, cek fusenya tidak ada yang putus. Oke, masalahnya udah ketahuan. Dari mana komponennya? Saya ambilkan dari, ini punya Sony juga. Ini punya Sony SLR, karena yang ada spare partnya di apa itu, di mainboard Sony juga. Ya tidak harus punya 7, yang penting punya Sony pasti ada. Kalau tahu spare partnya yang mana, nanti kita ambilkan aja. Oke.
dere nyusul pakai blower. Kecil pakai blower, ini pakai blower. Ini IC nya kecil ini. Wah kok susah sempit ya posisinya, karena sudah ada cepet toh. Wah cepetannya mana ini, pakai mic posisinya jelempet, biasanya harus dicepit, cuma cepitannya tidak ada. Videonya tak potong-potong, tadi ada orang
Oke, sekarang kita rakit. Udah, ini videonya tak potong-potong soalnya ada customer juga tadi, ada orang, ada yang pada pasien, ada yang mau habis semua beli apa tadi. Tak sedikit tak pause, tak lanjut. Sudah sampai sini, ini udah tak ganti, mainboardnya masih mainboard yang sama. Oke. Kalau ada yang bilang oh itu pasti diganti mainboard, otomatis servisnya pasti lebih mahal. Nah, kalau tinggal lihat harganya aja, nanti kalau oh harganya 2 juta, oh berarti ganti mainboard ya. Enggak apa-apa ada yang bilang seperti itu, karena mungkin videonya enggak begitu lengkap, karena ya maklum kepotong-potong juga sih. Sini kan saya sendirian, ada asisten. Ini dulu yang dipasang ya, servis kayak gini. Kalau perbaikan mainboard itu kalau di Ilma Digital itu habisnya 700.000. Udah pokoknya 700.000 terima beres itu ya. Kalau ada yang bilang oh tuh ganti mainboard, itu mainboardnya kayak gitu ya, monggo, enggak apa-apa, orang komentar seperti itu enggak masalah. Ada yang bilang ganti mainboard otomatis kan servisnya jutaan. Kalau ganti mainboard juga mungkin saya cuma 700.000 ganti mainboard, wah tombok dong, kacau ini ya. Mudah-mudahan sih berhasil. Ini kita coba dulu. Sony itu pengerjaannya gampang-gampang susah ya, soalnya ini loh, pin soketnya ini loh ya, rumit, kecil banget, mepet, terapet-apet banget. Jadi kalau nggak presisi atau miring dikit jadi masalah ini. Kuadrat ngeblank, ngehang, atau error, atau rusak, atau mati bisa. Mainboard juga yang kena. Ini harus dipastikan betul-betul presisi. Memang video-video saya tidak disarankan untuk pemula yang sekedar oh saya lihat dari YouTube kok, tak coba tak benerin sendiri, tak beliin spare partnya malah jadinya rusak, malah tambah ngehang atau malah mati, ya itu malah resikonya. YouTube itu enggak semudah yang apa ya kita lihat. Itu hanya dasar-dasarnya aja. Sebenarnya ilmunya itu nggak sepraktis itulah, istilah belajar nggak seinstan oh cuma lihat YouTube aja tuh beres bisa, nggak segampang itu. Saya nyari ilmu ini juga ada sertifikatnya, jadi nggak segampang sekedar lihat YouTube wah lah kok penak men. Nah, harus butuh pengalaman juga ini tuh tahu ya. Ini videonya langsung upload aja, enggak usah edit. Nah, yang penting ada Ilma Digital. Nah, edit tuh males. Mau di subscribe atau tidak sih saya enggak masalah. Yang penting tuh orang tahu video ini servisnya di mana, Ilma Digital. Oke. Itu aja, udah seneng aku. Jadi saya dapat imbas dari YouTube ini bukan dari subscribe tapi dari orang yang tahu dari video ini terus nyarvinya ke sini gitu. Soalnya memang ya banyak juga sih yang tahu Ilma Digital itu dari servisan dari YouTube. Alhamdulillah semuanya tertangani dengan baik, tidak ada yang mengecewakan atau ya malah bermasalah, itu tidak ada ya, syukurlah alhamdulillah. Meskipun kita sekedar mau nyoba, tetap memori harus bisa dipasang slotnya, soalnya ini ada IC, ada programnya. Kalau nggak pas itu biasanya kalau nggak dipasang itu nanti nggak ada tampilannya atau malah mati. Jadi kadang sekedar nyoba aja nggak tak pasang, lah itu malah jadinya mati. Ya nggak rusak sih, cuma kayak programnya ada yang belum jalan seperti itu. Jadi disarankan harus tetap dipasang untuk slot memorinya itu ya. Nih harus dipasang.
jam 3. Nah, ini soalnya ditunggu sebenarnya, ini orangnya jalan-jalan, sudah saya tak kerjakan, ini baru aja masuk. Biasanya pengerjaan kayak gini tuh ya rata-rata 1 jam lah, insya Allah beres. Oh iya, terus pasang ini aja sekalian lah, yakin bisa. Bismillah. Ini baut kasarnya dipasang aja 1. Ini sih sudah pernah ganti RL nya, ini kan baru. Coba ini aja, nggak usah pakai LCD dulu. Gimana responnya? Buka. Oke, sudah buka. Manual. Oke, bisa kan? Alhamdulillah bisa, ada error lagi. Kita kasih LCD ya. Wah, kalau bukain gimana ya? Nggak ada tutup ya? Waduh guys, pokoknya hati-hati lah. Tak pause sedikit. Sudah sampai sini, kita pasang LCD nya. Nah, masang LCD juga jangan asal masang, terutama di bagian fleksibelnya itu. Kalau nggak dikasih apa ya, agak longgar kayak gitu, yang di bagian soketnya sini itu rawan robek LCD fleksibelnya. Jadi atau enggak, kalau pasti flip kayak gitu nanti LCD kedip-kedip atau ada garis-garis ya, tapi yang penting kita dicoba dulu aja. Nah, ini harus benar-benar presisi ya. Sayang. Nah, ini tutup aja. Ini jangan sampai kemasukan baut atau apa. Ini masukkan baut atau apa, ini kan magnet ini, bisa error itu. Kadang bautnya masuk tengah sana, ada yang nggak tahu, bingung, waduh kok masih di error. Nah, masalah lagi. Nah, itu masalahnya bikin teknisi yang nggak tahu. Oke, kita pasang silent saja, misalnya manual salin. Nah, nyala. Oke, alhamdulillah, kita flip. Bisa cek menu-menunya, masih bagus. Ini saya nggak bongkar ini ya, jadinya yang tutup normal. Videonya masih bagus. Ini biasanya paling sering itu kalau tombol fleksibel rusak itu tadi tombol recordnya kena dulu. Play bisa, nggak ada memori. Oke, vendor yang sip. Oke, tinggal out. Tampil mode high. Nah, kalau kita sering mengambil gambar mode seperti itu tidak, kalau pulpennya Sony itu bisa merusak shutternya atau di blade-nya tuh gampang robek. Nah, kalau nggak penting-penting banget ya usah mode blues kayak gitu. Satu-satu aja, ini aja dah bagus hasilnya. Oke, cukup sekian ya, ini tinggal baut aja, saya rasa mudah. Oke, terima kasih, jangan lupa like atau subscribe nya kalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.